Selamat hari Minggu, Shalom. Anak-anak sekolah minggu dan remaja Jemaat Getsemani, kami yang ada di gereja dan anak-anak yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mengucapkan selamat hari Minggu. Kita ucapkan bersama-sama yang ada di gereja, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Kita melambaikan tangan kepada teman-teman kita. Shalom. Oke, terima kasih. Ya, pada hari ini anak-anak sekalian, Minggu tanggal 14 Juni 2020 pada pukul 10.00 WITA, kita beribadah bersama-sama. Anak-anak semua semangat. Anak-anak yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita. Kita menyiapkan bacaan hari ini. Kita lihat pada kitab Yunus, itu yang pertama. Ya, semoga anak-anak yang ada di rumah semua bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Semoga bisa didampingi juga oleh orang tua. Ya, kita akan ada dalam ibadah yang kedua secara online. Ini disiapkan oleh kakak-kakak teristimewa panitia Hari Raya Gerejawi. Kita minta thank you kepada mereka, Tuhan memberkati. Ya, anak-anak sekalian, kita mengambil saat teduh. Kita pegang Alkitab kita mengambil saat teduh, kita mulai. Selesai, iya Pak Pendeta mengajak anak-anak semua, baik yang ada di gereja, kakak-kakak yang ada di rumah, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, kita semua berdiri. Kita semua berdiri. Kita punya lagu pembukaan. Kita nyanyi dengan semangat. Yang bertepuk tangan, oke, bertepuk tangan dengan sekuat-kuatnya. Ada satu lagu yang membuka ibadah kita, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ada yang tidak tahu lagunya? Pasti tahu ya. Oke, kagian, Hari Ini Kurasa Bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Anak-anak sekalian, mari kita membuka ibadah sekolah minggu remaja kita di dalam doa. Anak-anak yang ada di rumah, teman-teman sekalian, kita lipat tangan, tetap berdiri, kita tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur anak-anak yang Tuhan tempatkan di GKPB Jemaat Getsemani, baik itu anak-anak sekolah minggu maupun remaja, hari ini boleh beribadah bersama-sama secara online. Iya Bapa, kami telah siap, Tuhan memberkati kami, baik itu hati kami, pikiran kami,
juga tempat di mana kami berada. Baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati kami yang melayani ibadah sekolah minggu remaja di hari ini, Minggu 14 Juni tahun 2020. Kami dasari Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejahtera Allah turun bagi anak-anak semuanya. Amin. Oke, yang di rumah maupun yang ada di gereja, kita dipersilakan duduk. Ya, teman-teman di rumah, ada yang tidak mengenal kami yang ada di sini? Semua kenal ya? Ya, Pak Pendeta memperkenalkan lagi, siapa tahu COVID kan sudah berapa, 4 bulan di rumah lupa. Karena sudah gemuk, sudah tinggi. Ya, yang di paling kanan Pak Pendeta ada siapa? Ada Kak Patrick. Tepuk tangan untuk Kak Patrick. Oke. Ya, ada Mawar. Bukan Melati ya. Tepuk tangan ya. Atau Mawar melambai dulu teman-teman di rumah. Ini Mawar ya, bukan Melati. Ya, ada Kak Gian. Makasih Kak Gian. Dan juga ada Dewi. Ya, itu Dewi ya. Iya, lalu yang paling kiri ada Putri, bertambah tinggi. Terima kasih. Iya, anak-anak, sebelum lupa, ada PR minggu lalu. Di ayat mana yang tertulis berdosa kepada Roh Kudus tidak diampuni? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ananias dan Safira. Mereka berdosa kepada Roh Kudus. Iya, Pak Pendeta tanya yang ada di gereja, di mana ayat itu? Lupa. PR ini diperpanjang sampai minggu ke depan. Yang bisa menjawab nanti diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Tunggu. Iya, sekarang anak-anak kita akan siap membaca teks Alkitab. Lalu kita akan menonton video tentang siapa? Tentang Yunus. Yunus dibuang, Yunus ditelan oleh ikan besar. Anak-anak siapkan dulu Alkitab, buka Yunus pasal 1. Ya, kita buka dulu anak-anak Yunus pasal 1. Sudah? Yang di rumah sudah apa belum? Ya, semoga tidak sulit mencari kitab Yunus. Sedikit saja ceritanya. Atau kitab itu pendek. Kalau sudah ketemu, sebagai pengganti doa untuk firman, kita nyanyikan dulu pujian Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Sekaligus kita bisa mengambil posisi berdoa sambil bernyanyi. Oke, mengambil posisi berdoa sambil bernyanyi. Kita nyanyikan 2 kali kagian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang
Tuhan Yesus berkati anak-anak Jemaat Getsemani yang sekarang mau baca Alkitab dan mau melihat cerita lewat video, cerita tentang Yunus. Tuhan berikan kami Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak yang ada di rumah, Pak Pendeta duduk supaya bersama-sama dengan teman-teman, anak-anak sekalian kita membaca kitab Yunus. Iya, kita akan baca berganti-gantian. Yunus pasal 1, kita mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kita mulai dari Kak Patrick. Teman-teman yang di rumah, anak-anak yang di rumah yang Tuhan Yesus kasihi, teman-teman juga membaca. Kita mulai pada ayat 8 sampai ayat 17. Silakan Kak Patrick membaca ayat yang ke-8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggung jawabkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, terima kasih untuk Kak Patrick, Kak Mawar, Dewi dan juga Putri yang sudah membaca teks bagi kita. Anak-anak yang ada di rumah, baik anak kecil, anak-anak kelas sedang atau juga besar, bahkan remaja, mari kita menyaksikan video yang berikut. Jangan kemana-mana, kita menyaksikan video yang berikut dan setelah itu Pak Pendeta akan memberikan sedikit nasihat untuk kita sekalian. Selamat menyaksikan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni.
Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Iya, terima kasih anak-anak sekalian yang sudah menyaksikan video tentang Yunus. Ya, Pak Pendeta percaya bahwa cerita ini tidak asing. Artinya sudah sering diajarkan oleh kakak-kakak. Baik kelas kecil, kelas besar, atau juga kelas tengah, bahkan remaja. Namun bisa juga ada yang lupa atau ya belum pernah
Karena itu hari ini menjadi hari yang baik untuk anak-anak yang boleh belajar tentang Yunus. Ya, yang pertama pelajaran kepada anak-anak sekalian bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus sayang kepada Yunus. Tuhan Yesus juga sayang kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Karena Tuhan Yesus sayang kepada mereka, Tuhan Yesus menyuruh Yunus supaya menasehatkan mereka agar mereka meninggalkan kehidupan yang lama. Ya, dikatakan agar mereka apa? Bertobat. Karena Tuhan sayang. Sebab kalau orang-orang yang ada di kota Niniwe itu tidak bertobat, nanti Tuhan memberikan teguran. Tuhan bisa memberikan apa? Pelajaran, bahkan hukuman. Oleh karena itu Yunus pergi. Tetapi anak-anak, Yunus juga tidak mau melakukan itu. Pokoknya Yunus tidak mau. Lalu Yunus melarikan diri ke tempat lain. Kita sudah lihat videonya kan? Jadi anak-anak, yang pertama Tuhan itu sayang kepada semua orang. Kepada Yunus, kepada kita yang ada di gereja, anak-anak yang ada di rumah, Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus sayang kita yang ada di mana? Di Bali. Tuhan Yesus sayang kita yang ada di mana? Di Denpasar. Kita yang ada di mana? Di Jemaat Getsemani. Tuhan Yesus sayang Yunus. Tuhan Yesus pakai Yunus. Ya, anak-anak, kita lihat Yunus tidak mau mengikuti perintah Tuhan Yesus. Akhirnya Yunus mendapat juga teguran. Yunus mendapat juga hukuman, dibuang ke dalam laut. Tetapi anak-anak, karena Tuhan Yesus tetap sayang kepada Yunus, Tuhan menyuruh ikan besar. Kita sering menyebut ikan paus, lalu ditelan Yunus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Yunus, sehingga Yunus tidak mati di dalam laut. Ya, jadi anak-anak, pelajaran bagi kita yang pertama bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita. Kemudian Tuhan Yesus juga mau memakai kita. Untuk apa? Untuk menolong orang lain, untuk berdoa kepada orang lain, untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Kalau ada teman kita yang mencuri misalnya, kita harus mengatakan jangan dibiarkan begitu. Kalau ada teman kita yang bully, yang nakal, sukanya ngerjain, kita harus bilang tidak boleh, jangan kita biarkan begitu. Itu pelajaran bagi kita di hari ini. Iya, Pak Pendeta, cukup sampai di situ. Sekarang anak-anak ada di rumah, dengar-dengaran Papa Mama yang ada di rumah. Ingatkan juga Papa Mama untuk apa? Ayo Papa, Mama, Oma, Opa, kita ibadah pagi, Bugari. Anak-anak jangan tidur terus. Bangun juga ikut bersama, mengambil pekerjaan di rumah. Karena Tuhan sayang kepada kita dan Tuhan berikan kita tugas. Anak-anak jangan lupa untuk belajar. Karena setelah liburan nanti kita akan kembali masuk di sekolah. Kita berdoa supaya COVID segera berakhir. Lalu anak-anak, Tuhan pakai Yunus, Tuhan pakai anak-anak juga menjadi alatnya. Demikianlah firman hari ini. Mari kita renungkan, kita mengambil saat teduh. Selesai.
Pak Pendeta mengajak kita untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu apa? Yunus di perut ikan. Kita nyanyikan 2 kali kagian Yunus di perut ikan. Kita semua bernyanyi dengan semangat. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom. Huam huam pom pom pom. Huam huam pom pom pom. Ya, kita lebih semangat lagi yang di rumah. Kita bergoyang. Oke. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom. Huam huam pom pom pom. Huam huam pom pom pom. Iya, terima kasih. Ya, dipersilakan duduk. Ya, lagu itu sekaligus menyimpulkan tentang firman hari ini, cerita tentang Yunus. Ya, anak-anak, orang tua sudah menyiapkan persembahan untuk kita. Kita akan memberikan persembahan itu. Anak-anak, kumpulkan persembahan kepada orang tua dan nanti dibawa ke gereja. Anak-anak yang ada di gereja, kita akan maju, di depan ada bakul, kita akan memberikan persembahan. Ya, kita nyanyikan Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Kita nyanyikan 3 kali kagian. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah memberikan persembahan. Pertanyaannya, persembahan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengelolanya untuk pelayanan. Sehingga sekolah minggu, remaja, kakak pemuda, semua bisa melakukan pelayanannya. Mari anak-anak semua berdoa. Kita berdoa syafaat dan sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang Engkau titip di dalam jemaat Getsemani, Gereja Kristen Protestan di Bali. Anak-anak kecil, anak-anak remaja, semuanya Tuhan berkati. Bapa, kami ada di tengah liburan panjang karena COVID. Kami sudah menyelesaikan ulangan kami. Kami bersyukur kami sudah naik kelas. Dan Tuhan, kami masih menikmati liburan.
Kami sudah rindu untuk bisa ke sekolah. Kami juga rindu untuk bisa sekolah minggu bersama-sama, remaja bersama-sama, seperti sebelum kondisi COVID melanda kami. Ya Bapa, hamba-Mu memohon kiranya Engkau memberkati senantiasa anak-anak-Mu, sekolah minggu, remaja, Jemaat Getsemani. Tuhan juga berkati guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang senantiasa berdoa untuk kami. Ya Bapa, kami minta kiranya Engkau memberkati pelayanan sekolah minggu ini agar bisa berjalan di setiap minggu. Nanti minggu depan ada kami yang lain yang akan hadir. Tuhan memberkati persiapan itu. Dalam ibadah ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman, kami belajar dari Yunus, dan kami mempersembahkan seperti yang terjadi ketika Tuhan menyelamatkan Yunus, dan ketika badai itu teduh perahu di mana Yunus ikut, mereka tidak lagi takut, penumpang-penumpang itu, dan mereka mempersembahkan bagi Tuhan. Bapa, kuduskan persembahan ini bagi kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih, ini doa kami. Pada akhirnya Tuhan, kami semua merendahkan diri di hadapan-Mu, dan hamba memohon untuk anak-anak sekolah minggu remaja, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memberkati kami sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya, kita akhiri ibadah kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Baiklah, kita diundang untuk berdiri. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan untuk kebaikannya bagi kita. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kita ulangi sekali lagi. Ayo kita bisa menyanyi dengan lebih semangat lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, anak-anak sekalian, ingat masih ada PR, pekerjaan rumah, di mana tertulis bahwa berdosa kepada Roh Kudus tidak ada ampun. Iya. Semoga minggu depan ada kreasi baru untuk ibadah sekolah minggu dalam bentuk seperti ini.
Dan anak-anak yang ada di rumah minggu depan jika diminta untuk bisa ikut, ya seperti Kak Petri, Kak Mawar, Kak Dewi, Kak Putri, jangan nolak ya. Ya, minta orang tua antar ketika kita akan mempersiapkan rekamannya. Oke, pada akhirnya Pak Pendeta mewakili kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, mewakili panitia Hari Raya Gerejawi mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap semangat anak-anak, rajin berdoa, bantu orang tua, rajin belajar supaya menjadi anak-anak yang sukses. Sampai jumpa minggu depan, tanggal berapa? Minggu tanggal 21. Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 pukul 10.00 WITA. Semoga semua bisa ikut. Iya, kita yang ada di gereja saat ini, mari kita bersama-sama mengucapkan selamat hari Minggu. 1, 2, 3. Sambil kita melambaikan tangan. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Kita ucapkan Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan senang